lanjutkan. Tentunya diskusi kita pada hari ini tidak mungkin tidak memiliki makna jika pemberantasan korupsi pada hari ini tidak menunjukkan realitas yang menggembirakan, atau bahkan sebaliknya. Sehingga saya mengatakan kalau penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi sudah menggambarkan situasi yang menggembirakan, maka kita tidak perlu berdiskusi pada hari ini. Karena itu saya mengatakan, webinar pada hari ini tentulah sebuah respons terhadap situasi dan kondisi pemberantasan korupsi pada hari ini. Nah, ini sebuah gejala yang selalu patut dicermati. Karena higienisnya sebuah sistem hukum atau sistem peradilan itu akan sangat tergantung pada output dan outcomes-nya. Kita mengenal sistem penegakan hukum kita memiliki sebuah model yang disebut dengan sistem integrated criminal justice system, ya, atau sistem peradilan yang terpadu. Nah, keterpaduan itu tidak cukup sebagai sebuah sistem, tetapi keterpaduan itu harus tergambar dalam bentuk due process of law-nya, ya, formal due process of law-nya, secara formalnya, ya, formalnya itu dalam konteks regulasinya, ya, dan kemudian secara substantif, ya, due process, formalnya benar, ya, substansinya benar. Namun substantif due process dan formal due process itu tidaklah cukup jika sebuah sistem itu tidak menunjukkan progresivitas, ya, di dalam pengungkapan atau pengendalian sebuah kasus-kasus tindak pidana korupsi. Upaya deterrence atau pencegahan atau aspek yang kita kenal sebagai aspek prevensional itu harus diimbangi dengan aspek yang bersifat represional. Nah, karena sebenarnya sistem hukum itu tidak hanya bekerja dalam tataran norma. Ya. Sistem hukum yang baik itu harus ada keseimbangan antara sistem tataran norma dengan tataran implementasinya. Nah, karena itu realitas peradilan itu bisa dipotret dari pendekatan between fact and norm, kata Jurgen Habermas, yaitu antara fakta dan normanya, antara kenyataan dan hukumnya. Nah, hal-hal inilah yang seringkali menjadi keseharian di dalam perspektif masyarakat melihat dunia peradilan kita. Karena itu sebenarnya dalam kondisi sekarang ini, Pak Moderator, memang ada banyak hal yang saya bisa cermati di dalam optimalisasi atau sejauh mana role model optimalisasi yang bisa dirancang atau didesain dalam rangka pengembalian atau percepatan pengembalian aset hasil kejahatan. Saya memang melihat ada hal yang memang perlu kita petakan kaitan kinerja pengembalian aset kejahatan itu sendiri. Ini dalam wilayah implementasinya, ya, dan wilayah political will-nya, di mana ada beberapa kebijakan pemerintah terkait aset pengembalian aset. Nah, potret pengembalian aset saat ini kita bisa lihat, misalnya jumlah uang pengganti yang diselamatkan memang masih kecil, ya, masih kecil. Umpamanya kejaksaan memang belum, ya, ada beberapa kasus yang saya cermati, belum mengeksekusi misalnya uang pengganti 10 triliun. Tapi belakangan ini sudah mulai membaik, ya. Kemudian juga lembaga lain, kepolisian dan KPK, juga memiliki beban yang sama, masih memiliki utang yang sama. Nah, ini juga tidak terlepas dari penggunaan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Tipikor, misalnya ketentuan pasal 3, 4, 5, 77, dan 78. Dan kemudian digandengkan dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Formulasi kebijakan semacam ini tentunya terkait dengan pelacakan,
ya penyitaan aset, ya dan perampasan aset memang sebenarnya kalau diukur ya dari aspek quality ya dan quantity memang masih termasuk jarang dan masih kecil. Tapi belakangan ini ada tanda-tanda membaik. Nah, kelemahan di dalam praktek penegakan hukum ya termasuk misalnya ada prosedur ya unprocedural conduct. Jadi saya mengatakan ada prosedur-prosedur yang secara etis dijalankan. Misalnya putusannya sudah jelas, angka kerugiannya sudah jelas, tetapi kelemahan dalam praktek penegakan masih saja terjadi. Nah, ini kemudian juga kaitan misalnya dengan aset-aset yang sebenarnya sudah disita. Tetapi ternyata di dalam konteks pengelolaan aset, ya objek aset yang disita itu rusak, hilang, sehingga kerugian muncul malah ketika proses penyitaan itu. Karena proses hukum yang berlarut-larut, objek hasil pengembalian aset tidak segera dilelang, dan total nilainya hampir 34 sampai 40 miliar, itu cukup besar. Nah, ini kerugian-kerugian yang semacam ini yang mestinya harus dihindari. Nah, karena itu mengatakan penjualan aset itu seringkali tidak optimal juga dan proses yang lambat. Mungkin agak cepat ini tadi sebelumnya agak bisa maju ke depan. Maaf Pak Moderator, sebelum B tadi. Ya, nah kemudian soal penyetoran uang hasil rampasan atau lelang. Seringkali terlambat juga. Misalnya 2006 pada Kejaksaan dia berapa bulan terlambat menyetor uang rampasan. Kemudian ada pandangan penilai dari beberapa masyarakat hampir kurang lebih 250 miliar. Ini kan jumlah yang sebenarnya kalau ini cepat dikembalikan, maka recovery hasil atau pemulihan dampak dari hasil atau kerugian tindak pidana korupsi minimal bisa dipulihkan. Nah, lanjut. Jadi dari potret pengembalian aset saat ini, sebenarnya dari berbagai peraturan, ini ada terlihat beberapa akar masalah. Kadang-kadang ada orang mengatakan semakin baik peraturan perundang-undangan maka semakin baik penegakan hukumnya. Tapi tidak selalu demikian, Mas Imam. Seringkali terjadi justru sebaliknya. More law but less justice. Jadi hukumnya banyak, aturannya banyak, tapi aturannya keadilannya ya, keadilan dalam konteks pemulihan aset ya. Kalau dalam diskusi kita hari ini justru makin jauh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mestinya kan kalau hukum itu dibuat semakin canggih, maka mestinya upaya pemulihan tindak pidana korupsi, pengembalian aset, recovery terhadap hasil tindak pidana korupsi, mestinya tidak ada kendala. Speedy proses itu justru akan terjamin. Tetapi justru saya melihat, kalau boleh saya mengutip pandangan Kavan, itu sebenarnya sangat tidak tergantung kepada banyaknya regulasi. Karena di dalam teori preskripsi itu kayak seperti teori resep itu, Mas. Kalau kita membeli resep, membeli obat itu ada resepnya misalnya. Di situ ada kadar obat. Kalau kita dokter memberikan kadar resep itu. Nah, kalau kita membiarkan peraturan itu sama dengan obat, maka harus ada kadarnya, harus terukur kadarnya. So, kalau dia over dosis, kalau ibarat obat itu dosis, over regulasi bisa sama dengan overdosis, punya dampak yang jelek juga terhadap pelacakan aset recovery atau pengembalian kerugian negara akibat stolen pencurian aset negara. Nah, karena itulah sebenarnya instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengatasi akar masalah dalam konteks pelacakan, pengamanan, termasuk perampasan aset dalam negeri, memang secara aspek regulasi sudah cukup banyak. Namun saya harus mengatakan orientasi dari regulasi itu lebih banyak mengedepankan proses pidananya, follow the suspect-nya, ngejar pelakunya, bahkan mengejar pengakuannya, tapi tidak mengejar pengembaliannya, Mas Imam.
Jadi ya, jadi regulasi yang demikian padat, lengkap dan mahal karena proses membentuk undang-undang kita sama-sama tahu bukan harga murah. Bandrolnya juga sangat mahal gitu. Ya saya cukup khawatir kalau kita masih menginginkan tambahan regulasi, maka ini akan overdoses juga atau overregulasi. Nah, orientasi kepada pengejaran pelaku, pengakuan termasuk itu sebenarnya sudah harus digeser ya kepada mengejar aset pelaku ya, atau yang disebut dengan follow the money. Tetapi aspek follow mengejar hasil ya, tentu itu memang bukan persoalan gampang. Tentu memerlukan komitmen. Nah, karena itu di dalam regulasi juga harus ada komitmen. Nah, termasuk di dalam penegakan hukumnya, sistem peradilan pidana. Akhir-akhir ini kita ingin mencoba menggeser bagaimana proses peradilan pidana sebagai sistem peradilan kita yang panjang itu, ya, memakan waktu yang cukup lama. Sementara pemulihan kerugian itu diperlukan speedy proses, ya, proses yang cepat. Sebab kalau tidak, ya sudah, smoking gun kata orang. Jadi kalau ibarat pistol itu, ya tidak terdengar menembaknya, tapi hanya tercium baunya di mana aset itu ditempatkan, disembunyikan, itu yang kita memerlukan kecepatan. Nah, bagaimana kecepatan proses penyitaan, ya, pembekuan, pembatalan transaksi, itu model-model yang ada di dalam conviction base itu tidak terbatas sebenarnya kepada aset yang ada saja. Ya. Sebelumnya malah justru hanya pelakunya saja, asetnya ketinggalan tidak menjadi perhatian utama. Nah, sekarang konsentrasi utama bagaimana kepada pemulihan aset. Bahkan didorong konsep pembekuan, penyitaan aset, ya, yang mendahului proses peradilannya. Sehingga kalau apa yang disebut non-conviction base itu bagaimana menyita itu tanpa proses peradilan. Sebenarnya bukan tanpa proses peradilan, tidak ada proses peradilannya, tetapi itu lebih utamakan. Ya, nah ini kaitan dengan paradigma dan budaya yang harus dirubah, Mas. Nah, proses ini memang tidak gampang karena tradisi penegakan hukum kita ya seringkali masih tidak kondusif dalam menangkap pelaku. Kemudian budaya organisasi kita belum menggambarkan kondisivitas yang ya secara prestasi bisa diukur dalam konteks kecepatan, keberhasilan mengungkap kasus, apalagi mengungkap aset dan kemudian menyita, membekukan, memulihkan kerugian pidana, utamanya tindak pidana korupsi. Nah, aspek yang paling menarik adalah bagaimana kalau sistem peradilan kita ya itu mengatasi mafia. Tapi sekarang sinisme masih saja menguat, mafia peradilan kira-kira. Nah, mestinya kan pengadilan mengadili mafia. Nah, tapi kan kemudian ada sinisme satir yang diungkapkan tentang mafia peradilan. Tapi saya inginlah dalam situasi kemerdekaan ini kita punya optimisme, punya perspektif yang baik dan husnuzon lah ya, tidak suuzon ya, supaya punya motivasi yang baik di dalam membangun sistem peradilan dan peradaban hukum kita. Ya, aspek-aspek yang bersifat kolutif, kolusi dan intervensi dalam sistem penegakan hukum itu sudah harus bisa diminimize. Nah, termasuk bagaimana profesionalisme penegakan hukum itu sendiri. Karena hemat saya, independensi, impartiality, itu tidak cukup. Nah, bahwa sistem peradilan itu bekerja dengan performanya. Yang dipentingkan juga ada, Mas Imam, accessibility. Yaitu bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem peradilan itu dari hulu dan hilirnya. Ya, memang sebagian sistem peradilan kita ada yang tertutup karena prinsip hukum acaranya, ya, proses acaranya membuat itu tertutup. Tetapi saya harus mengatakan pada kondisi yang serba modern ini, peradilan kita itu bisa dipotret dari semua arah.
Jadi ketertutupan peradilan itu yang filosofinya adalah puncaknya kejahatan kata orang-orang arif dalam menegakkan hukum itu sudah harus terbuka. Open bar, fun head process itu katanya dituntut di dalam sistem peradilan. Karena itu di dalam kelembagaan memang ada tafsir sekarang di dalam kelembagaan pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang. Penjara atau bayar uang pengganti, atau penjara dan uang pengganti. Jadi ada sistem yang sifat alternatif, ada yang kumulatif. Jadi digabungkan, tidak ada pilihan. Misalnya. Jadi ada yang opsional, tapi ada yang tidak ada pilihan, ya kumulatif. Nah, tadi saya katakan ini kaitan memang perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan ya, dan komitmen kelembagaan. Karena menurut saya peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai, ya. Ketiadaan unit-unit khusus dalam konteks pelacakan aset sebenarnya ini saya melihatnya dalam konteks seluruh keterpaduan seluruh sistem, bukan hanya sistem penegakan hukum, tapi sistem lembaga-lembaga keuangan, korporasi, ya, dalam konteks merit system yang sifatnya terpadu. Jadi kontrol kelembagaan dalam kaitan misalnya dengan sistem pencatatan, ya, pengawasan dan akuntabilitas, termasuk koordinasi, sebenarnya sudah harus diakhiri. Ego sektoral, kelembagaan penegakan hukum tentu bukan performa sistem peradilan yang baik. Karena di dalam pandangan-pandangan berbagai penegakan hukum yang muncul perspektif yang semacam itu. Saya menganggap, katakanlah kalau itu mengarah kepada kompetisi, justru itu sebuah situasi yang higienis, yang baik ya, kompetisi menuju percepatan pemulihan atau pengembalian aset sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, speedy proses yang semacam ini harus terbangun dalam jalinan koordinasi kelembagaan, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ya, ini 3 track yang menurut track kelembagaan yang bisa dilakukan secara terpadu. Jadi seringkali misalnya kita lihat satu pengungkapan kasus hanya polisi yang bergerak atau jaksa saja yang bergerak atau KPK saja yang bergerak. Menurut saya dimungkinkan sistem itu terpadu bergerak bersama, ya, dengan masing-masing mengkombinasikan kemampuan dan keandalan sistem yang mereka miliki. Saya rasa keterpaduan harus dimaknai semacam itu, bukan hanya keterpaduan di dalam proses peradilan, termasuk keterpaduan di dalam sistem pengungkapan, termasuk perampasan aset di dalam upaya pengembalian kerugian negara. Hemat saya ini sebenarnya mudah saja diinspirasi. Orde Baru tidak selalu buruk, ada hal-hal yang baik. Ya, pada masa Orde Baru itu ada yang namanya Mahkamah Kepolisian Kejaksaan, sebuah forum aparat APH, ya, forum aparat penegakan hukum yang terkoordinir, terjalin, tersistematisasi, terintegrasi, ya, dalam sebuah sistem peradilan. Saya rasa model ini bisa ya, bisa diadopsi, bisa diadaptasi sesuai dengan situasi kondisi sekarang. Dan itu sangat memungkinkan dalam sistem peradilan kita ya sekarang. Lanjut, Mas. Nah, battle wall paradigm. Jadi saya ingin mengatakan, Mas Iman, ini kan kalau kemerdekaan itu konteksnya perang, ya, dulu perang fisik, ya, melawan penjajah dan sebagainya. Sekarang kemerdekaan ini ya, kita isi dengan battle war paradigm, ya, perang paradigma against corruption, melawan korupsi, ya, dan kejahatan-kejahatan serius lain. Nah, karena itu hemat saya aspek-aspek SDM, data dan informasi itu termasuk kelemahan kualitas manajemennya, court manajemennya, termasuk anggaran. Saya rasa tidak ada alasan untuk meningkatkan court excellences itu, ya,
atau sistem peradilan yang excellent, yang memiliki performa baik. Nah, karena itu sebenarnya di beberapa negara sudah terjadi beberapa pergeseran yang sebenarnya menggambarkan sebuah countermeasures, gitu ya, upaya-upaya untuk mengcounter jenis kejahatan serius semacam ini. Nah, underground activity ya, sebagai sebuah bentuk atau modus kejahatan yang invisible hand istilahnya, sulit dilacak, ya, dan kemudian metode operasinya juga tinggi kalau kaitan dengan penyembunyian aset ya yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Utamanya sebenarnya gejalanya mudah dibaca, misalnya kaitan dengan cash intensif ya, ini bisa terlihat peredaran transaksi ya, yang sifatnya banking ataupun non banking. Di beberapa negara ada kelembagaan yang sudah didesain sebenarnya untuk itu, misalnya financial act task force ya, task force kaitannya dengan tindak pidana korupsi atau FAT itu, yang sebenarnya bisa semacam financial intelligence-nya gitu, yang bisa mendeteksi, mengontrol, bahkan bisa mengikuti, to follow gitu ya, bisa mengikuti kemana arah arus ya dan aliran atau pergerakan dana ilegal itu. Jadi cover of crime ya kedok dari sebuah kejahatan itu sekarang ini ya memang sering disebut sebagai sophisticated crime atau kejahatan yang canggih, karena dia masuk dalam wilayah-wilayah rutinitas bisnis, masuk di dalam wilayah-wilayah aktivitas bisnis ya, berbagai model transaksi yang kesannya adalah legitimate bisnis ya, tapi sebenarnya dia illegal activity atau illegalitas bisnis. Nah, ini memang mirror-nya of nature itu muncul pada era sehingga sekarang ini. Makanya saya sering mengatakan korupsi dan perubahannya itu partner diam, silent partnernya pembangunan, ya, silent partnernya modernisasi. Dia akan metamorfosis lah, masih dengan behavior atau perilaku masyarakat modern kita, sehingga repatriasi kejahatan itu atau hasil kejahatan itu juga akan mencari bentuknya, bermetamorfosis dengan model-model transaksi hari-hari yang ada di kita. Nah, karena itu saya seringkali mengatakan satu sisi kita dihadapkan pada kemajuan zaman, namun sisi lain peradaban korupsi juga mengalami perkembangan. Nah, karena itu spesiesnya ya ini tentu membutuhkan SDM yang berkualitas. Di samping sistem rekrutmen ya, kalau kita melihat kasus-kasus yang sekarang ini ya, saya agak teringat dengan pandangan bahwa penegakan hukum itu kan butuh termasuk sistem peradilan yang butuh integritas moral. Jadi tidak hanya criminal justice system, tapi integrated criminal system yang berbasis moral. Punishment and loss moral standing itu pernah disuarakan. Orang buat apa menegakkan sistem peradilan dan penghukumannya, tapi kita kehilangan basis moralnya di dalam penegakan. Potretnya adalah kasus-kasus yang sekarang ini cukup banyak diberitakan. Ya, ternyata misalnya kasus pengungkapan kasus tidak menimbulkan penjeraan, tapi justru sistem peradilan justru terjebak pada penanganan kasus ya yang bernuansa korupsi. Nah, itulah makanya kemudian legitimasi peradilan kita itu dipertaruhkan, sistem peradilan kita dipertaruhkan. Nah, karena itu akar masalah yang semacam ini memang penting, harus segera dituntaskan, karena saya melihat cukup anggaran untuk menangani soal-soal ini. Pertama, memang seperti yang dikatakan Taven, tidak terlalu penting
banyaknya peraturan perundang-undangan, tapi sediakan polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik. Maka itu kira-kira Tafer ini orang yang sudah lama sebenarnya, walaupun tidak terlalu konfirmasi kepada sistem penegakan hukum yang seperti apa, tapi dia punya spirit moral yang dia pesankan kepada kita. Nah, itu beberapa hal yang saya lihat di dalam masalah. Bisa dilanjut, Mas. Nah, ini berbagai peraturan yang secara inkompatibilitas dengan beberapa peraturan di negara lain. Saya mengatakan ini memang membutuhkan sense of urgency. Karena sebenarnya kerjasama, hubungan, timbal balik berbagai negara, kalaupun aset itu capital flight terbang ke luar negeri masing-masing, sebenarnya ini sudah kompatibilasi. Jadi yang dibutuhkan hanya sense of urgency. Konvensinya sudah banyak. Ya, mutual legal assistance itu kan tidak hanya hubungan timbal balik atau kerjasama atau MLA itu tidak hanya kaitan dengan joint investigation, ya kan? Tidak hanya kerjasama penyidikan, bahkan criminal person, pelakunya bisa diminta, ya kan? Bahkan kriminal prosedur, transfer kriminal prosedurnya bisa. Jadi orangnya, walaupun orang asing, tapi terlibat dalam sebuah kejahatan penyembunyian, bisa. Walaupun dia warga negara, bisa. Dengan MLA itu, prosesnya diadili di negara kita. Jadi tidak hanya pelaku tindak pidananya, tapi proses peradilannya dipindahkan. Kalau kita menarik misalnya kasus narkoba siapa Corby itu, ya, sebenarnya sistem peradilan bisa dipindahkan. Tapi karena dia warga negara, boleh saja negara lain meminta, negara asal dia meminta untuk dia menjalani hukumannya atau pemidanaannya di negara tempat dia berasal. Nah, mutual legal assistance semacam ini, hubungan timbal balik semacam ini, sebenarnya sudah cukup lengkap. Bahkan ini kalau kaitan dengan hasil tindak pidana, menurut saya life blood of crime, ya darahnya kejahatan itu kan sebenarnya di aset ini. Ya, ketika ini bisa diurai, bisa dilacak, ya bisa di freezers, bisa dibekukan, maka defisit marketnya, market illegal marketnya itu bisa dikurangi gitu. Bahkan katakanlah ada beberapa negara-negara yang sering tanda kutip minor tempat menyembunyikan aset misalnya. Ya ini baik kaitan dengan hand wash atau family washing, ya ditaruh di tempat negeri tapi keluarganya yang menggarap misalnya, ya menikmati hasilnya di luar negeri. Itu sebenarnya bisa melalui financial unit intelligence. Itu bahkan yang saya katakan kalau kejahatan itu yang sering disebut dengan kejahatan terorganisir atau transorganized crime termasuk jenis ini, itu bisa sebenarnya kalau di kita sering menyebut kejahatan terorganisir, tapi kita belum bisa mengurai seperti apa organisasi kejahatan terorganisir itu. Kalau di Jepang kan ada Yakuza, ya, ada triad, ya, di Cina ada triad, ya. Kemudian di beberapa negara ada beberapa istilah kartel, misalnya di Kolombia. Itu bisa. Nah, mereka kemudian mendesain cirinya. Misalnya have a structure, ada strukturnya. Ya, siapa personel pengendalinya, kira-kira gitu ya. Ada siapa beneficial owner-nya. Beneficial owner ini misalnya kalau satu badan, dia tidak kelihatan di dalam struktur badan hukumnya, apakah dia direksi, tapi dia mengendalikan. Beneficial, dia bisa menentukan arah kemanfaatan aset itu, kemanfaatan keuangan. Nah, memang pelaku-pelaku ini tidak mungkin tercatat di akte gitu, Mas. Tidak mungkin tercatat di akte, tapi dia bisa mengendalikan sebuah badan hukum gitu atau badan usaha, ya, termasuk sekelas badan usaha milik negara kalau akhirnya ini berkolaborasi dengan kejahatan, karena dalam tipologi kejahatan modern itu korupsi itu bisa didesain dari relasi birokrasi, politisi, bahkan konglomerasi atau korporasi. Itu masih 3 model yang hemat saya itu perlu kita pahami bersama. Nah,
Karena itu saya kembali sense of urgency ini penting. Karena sebenarnya instansi-instansi kita punya, tetapi sekali lagi paradigma dan budaya kerja ini yang jadi soal. Nah, kalau tidak jadi job description-nya, kadang-kala ya sudah, itu bukan tanggung jawab saya, bukan pekerjaan saya. Padahal institusi itu punya SOP-SOP itu. Nah kan kalau kita baca berbagai SOP, kita kaget-kaget juga sebenarnya ini sudah lama dimiliki oleh satu lembaga. Tapi birokratisasi, ya, kemudian ini yang terjadi pada kelembagaan penegakan hukum, sehingga mempengaruhi mekanisme kerja, termasuk jangka waktu pengungkapan, ya, merespon persoalan-persoalan hukum yang membutuhkan kecepatan, kelemahan sistem komunikasi dan dokumentasi, itu apalagi ya. Ini sering masih terjadi. Nah, kerahasiaan dokumen yang dipakai dalam proses pengungkapan hukum seringkali juga tidak terjaga. Bocor istilahnya, ya kan? Dulu ada istilah sprindik bocor, ya kan? Kalau misalnya itu dokumen-dokumen penegakan hukum kok bisa bocor. Tetapi juga seringkali target operasi juga bocor. Hal-hal semacam ini membuat seringkali kemudian orientasi penegakan hukum kehilangan arahnya, termasuk efektivitasnya. Lembaga-lembaga jadi front line, gitu, ya. So, lembaga terdepan seolah-olah seperti tidak punya benteng, kan orang bisa keluar masuk, seperti seolah-olah sistem ini sedang mati atau tidak bekerja. Tadi seperti saya katakan di depan, sebenarnya stolen asset recovery itu tidak mungkin bisa terbang, ya istilahnya capital flight di dalam birokrasi, terbang keluar itu. Karena uang itu nggak punya sayap sebenarnya, Mas. Kecuali ada yang memberi sayap. Nah ini kalau sistem kita, banking system, ya, sistem keuangan kita atau lembaga keuangan kita, ya, dan penegakan hukum memiliki prinsip front line, ya, kawal depan, ya, penjaga otoritas kedaulatan hukum dan keuangan kita, hingga sebenarnya agak tidak logis, ya, irasional kata orang, karena atau kalau mau agak sentimen, seperti hiperrealitas itu kan, sistemnya sudah demikian, bisa dia melewati sistem, seolah-olah uang aset yang terbang itu melewati realitas, melewati dunia fakta. Nah ini seringkali kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang dipandang masyarakat kita tidak logis, ya. Logika-logika hukum tidak sejalan dengan logika-logika publik. Padahal logika hukum itu dibangun dari logika-logika publik. Kira-kira itu. Nah, lanjut, Mas. Ya, memang sebenarnya di dalam berbagai perkembangan leadership, mekanisme, tadi saya bilang termasuk profesionalisme, ya. Kalau tadi saya katakan independensi, impartiality, professionality, dignity daripada sebuah sistem peradilan itu dibangun sedemikian rupa. Bahkan yang dipentingkan adalah accessibility, akses. Tidak hanya proses pembentukan undang-undangnya, partisipasi dibutuhkan, tapi proses penegakan hukumnya sampai penuntasannya, ruang partisipasi itu harus dibuka dengan luas. Nah, inilah yang saya katakan, akhirnya ketika persoalan-persoalan ini tidak tersaji dengan baik di hadapan publik, maka muncul pandangan minor tentang SDM. Walaupun seringkali alasan-alasan itu diajukan, ini problem kualitas, problem integritas. Nah, rasa-rasanya kalau sudah hampir 75 tahun ya kita merdeka, masa persoalan ini tidak bisa diselesaikan. Dan tentunya kita memang sedang berhadapan dengan tuntutan zaman, bahwa arah dan perubahan sistem peradilan kita menuntut sebuah progresivitas sikap mental dan progresivitas measures, ya, metode, ya, di dalam pelacakan, pengamanan serta
perampasan bahkan pengembalian aset tindak pidana korupsi. Memang standar ketat dari SOP yang ada, termasuk legal policy, ini yang kelihatannya saya membahasakannya agak halus ya, kurang responsif lah ya, dengan kondisi yang itu, Mas Imam. Baik. Masih ada banyak berapa waktu sudah saya rasa waktunya sudah terbatas, Pak. Ya, rasa itu. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih banyak. Kalau tidak mendengar, Mas Imam, mute-nya. Iya, baik. Dok. Iya. Baik, bisa jelas ya, Pak? Jelas, baik, jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman, paparannya begitu objektif, lengkap, sistematis, menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tantangannya juga dijabarkan dengan baik sekali. Dan memang kadang-kadang kami publik sering sekali terhenti melihat hal ini di saat misalnya terpidana sudah didakwa, kemudian putusannya sekian tahun dan seterusnya. Kita kadang-kadang udah cukup happy gitu ya. Apalagi kalau nanti ada klaim harta yang disita misalnya 90 sekian miliar, sekian ratus miliar. Padahal kita lupa setelah itu yang benar-benar masuk ke Kementerian Keuangan berapa tuh. Kadang-kadang sulit mencari akuntabilitas atau kita mencari lebih jauh dari itu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi energi baru apa yang Pak Firman sampaikan tadi. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ke narasumber